Kalau yang diperpanjang itu adalah periode yang sekarang, itu dia melawan itu. Jadi saya mau bilang begini, apakah presiden mau melawan logik dan rasio pertimbangan hukum yang dirumuskan sendiri oleh MK? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Salam integritas. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan Pak BW untuk berbincang mengenai isu-isu yang hangat, terutama terkait dengan masalah pemberantasan korupsi. Pak BW, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak? Yang jelas tambah sehat. Terus yang kedua, kenapa kita pakainya putih-putih, Mas ya? Oh iya, Pak. Iya. Jangan-jangan kita mau bahas yang gelap-gelap. Oh iya. Benar, biasanya begitu, Pak. Kita ngobrolin ini dulu, Pak. Terkait dengan putusan MK nomor 112 yang diputus tanggal 25 Mei ya, Pak ya. Itu kan sekarang kan masih belum jelas ini, Pak. Putusannya tentunya akan berkaitan dengan apakah pemerintah membuat pansel apa tidak. Ini sudah sekitar 11 hari, Pak. Hampir 12 hari lah ya. Untuk tindak lanjut putusan itu yang masih belum jelas. Padahal pansel KPK itu biasanya dibentuknya bulan Mei. Sekarang udah Juni ya? Ini udah Juni, Pak. Ntar lagi udah pertengahan Juni gitu. Dan kalaupun dibentuk, tentunya kerjanya akan sangat terburu-buru kalau tentu tidak akan efektif suatu yang buru-buru. Yang menarik begini, Pak BW. Beberapa pihak meyakini Pak Presiden akan mengeluarkan Perpres atau Kepres yang memperpanjang pimpinan KPK yang tadinya dengan Kepres yang sudah ada hanya sampai 2023, tapi ditambah 1 tahun lagi. Kira-kira dari perspektif Pak BW bagaimana dihubungkan dengan putusan MK tadi itu, Pak? Keputusannya insya Allah nanti bentuk hukumnya Kepres ya, Mas, karena ini menyangkut pengangkatan orang. Kalau Perpres itu lebih kepada regulations ya. Kepres, Pak ya. Kepres. Kalau saya sih ngelihat, biasanya kalau membuat putusan tuh orang akan melihat apa manfaat sih, Mas. Apa manfaat? Sejauh mana Kepres ini bermanfaat bagi kepentingan kemaslahatan. Nah, kalau dilihat manfaat kan kemudian kita harus cek nih. Penyumbang terbesar merosotnya IPK. Kita nggak bisa dong, ibaratnya penghulunya pemberantasan korupsi kan KPK. Betul. Jadi KPK harus bertanggung jawab terhadap nilai IPK itu. Salah satu pihak yang paling harus bertanggung jawab, salah satu pihak. Dan kalau kinerjanya seperti itu, kemudian apakah ada manfaatnya itu diperpanjang? Bukankah bisa tambah merosot lagi gitu? Ini saja udah sama loh, ketika Pak Jokowi awal angkanya 34, sekarang 34. Ini mau dibikin defisit kan gitu loh. IPK-nya turun lagi, Pak ya. Dan itu akan menampar kinerjanya Pak Jokowi kan. Betul. Jadi jangan ngomong Pak Jokowi dulu, satu manfaatnya. Terus kedua, ada kontroversi terus-menerus yang dilakukan oleh sebagian pimpinan KPK. Dan di tahun politik ini kontroversi itu bisa menyebabkan proses demokratisasi kita itu akan menjadi semakin luruh dan runtuh gitu loh, Mas. Mas Novel misalnya, saya membaca satu media hari ini yang namanya politik uang, bukan politik uang ya. Uang dalam tahun politik ini yang beredar itu sudah semakin banyak, Mas. Salah satunya diambil dari sistem kita punya saham-saham yang dijual yang sekarang ini lagi banyak jual-jual saham, kemungkinan itu untuk modal di tahun politik itu. Ini ada satu media mengulas itu dengan sangat elaboratif banget gitu. Nah, kita tahu sekarang pertanyaannya mana kasus besar KPK yang sudah dihandle kan? BTS tidak, Asabri, Jiwasraya tidak, gitu-gitu loh. Kasus yang tidak ada case-nya itu yang dicari-cari gitu kan. Bahkan Jiwasraya dan Asabri itu, Pak, itu penyelidikannya dilakukan oleh KPK selama 1 tahun. Dan kemudian justru malah dilimpahkan ke Kejagung. Itu saya baru tahu nih. Iya, Pak. Saya baru dapat informasi dari kawan-kawan penyelidik di KPK. Jadi isu mengenai kemanfaatan, isu mengenai kontroversi yang terus-menerus itu, apa kita ingin membiarkan kontroversi itu?
terus-menerus itu. Dan dia tidak menyumbang pada upaya-upaya untuk menyebabkan proses demokratisasi kita akan menjadi jauh lebih baik. Atau memang sengaja dipilih ini karena ingin menciptakan itu kan jadi beda tuh. Nah ini yang juga menarik itu. Padahal dulu Mas, kalau sudah mulai musim pemilu itu KPK itu menjadi penjuru, orang akan melihat. Ingat periode pertama kepemimpinan Pak Jokowi kan? Ada coba tolong diperiksa menteri-menterinya karena ada trust di KPK sampai betul. Presiden juga memberikan kepercayaan itu kepada KPK. Betul. Ya. Sekarang rasanya nggak mungkin. Nah, yang itu apalagi ya kalau dilihat indeks kepercayaan publiknya kan termasuk yang terbawah ya. Dari sisi itu, nah ini yang ketiga yang saya mau ngomong itu kepercayaan publik. Cek aja. Kepercayaan publik yang merosot terus-menerus dan bisa merosot lagi gitu kan. Terus kemudian kok dikasih kepercayaan? Loh, tidak dipercaya kok dikasih kepercayaan. Itu kan jadi kayak anomali gitu. Betul. Orang sudah tidak dipercaya kok dikasih kepercayaan. Jadi ada ketidakwarasan kan. Dan memang begini Pak BW kan, Pak BW juga berapa kali ngomong ke saya kan. Terkait dengan putusan ini kan, jelas ini kan putusan nggak boleh retroaktif. Kita sudah berkali-kali bicara itu. Pak BW juga tadi sampaikan itu. Terus yang kedua, dalam pertimbangan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut mengatakan bahwa kalau 2024 itu, ini kurang lebih nih Pak dilakukan pemilihan, harapannya maka pemilihan dan rekrutmennya tidak dilakukan oleh Presiden dan DPR yang sama kan itu Pak. Betul. Tapi faktanya kalau itu dipilih diperpanjang 1 tahun, artinya pemerintah beranggapan mengikuti pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi bahwa itu akan dipilih tahun depan dengan maksud agar pemilihan dan rekrutmennya itu tidak dilakukan oleh Presiden dan DPR sekarang. Tapi kan nggak mungkin itu. Tahun depan Presiden tetap sama, DPR tetap sama karena proses itu dilakukan di bulan Mei, bulan Juni. Sementara penggantian pengangkatan Presiden pelantikan Pak Presiden itu baru Oktober kalau nggak salah. Jadi saya pikir nggak mungkin. Oktober udah selesai itu Pak proses itu semua. Betul. Gitu kan Pak ya. Ini disebutkan secara eksplisit di dalam pertimbangan hukum, salah satu pertimbangan hukum rasional fundamental di dalam putusan MK Mas. Bahwa ini diperpanjang karena dengan alasan itu. Dengan alasan. Jadi artinya kalau yang diperpanjang itu adalah periode yang sekarang, itu dia melawan itu. Jadi saya mau bilang begini, apakah Presiden mau melawan logik dan rasio pertimbangan hukum yang dirumuskan sendiri oleh MK? Kalau kemudian Presiden melawan itu, apakah itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan tercela? Wah, itu lebih bahaya lagi. Kalau kemudian itu dikualifikasi perbuatan tercela, itu bisa menjadi salah satu dasar dari impeachment. Wah, ini konsekuensinya panjang begitu. Makanya kemudian saya masih meyakini hal ini akan dipertimbangkan baik-baik karena di mana-mana Mas, di ujung masa jabatan akan husnul khotimah Mas. Betul Pak. Dan yang penting kan begini Pak, kalau kita lihat hari ini Ketua KPK ini sedang dilaporkan ke polisi di Barreskrim dan Polda Metro terkait dengan perbuatannya membocorkan data rahasia, membocorkan itu ya. Data rahasia yang terkait dengan kasus di SDM dan itu sedang berproses. Kalau diperpanjang 1 tahun, jangan-jangan prosesnya jadi berubah gitu loh Pak. Ini kita bisa lihat Pak di awal masa jabatan Ketua KPK Firly Bahuri bahwa ketika di kasusnya helikopter penanganannya kan juga nggak sungguh-sungguh, maksudnya nggak ada suatu hal yang optimal yang didapat. Mungkin Dewas atau penegak hukum lain berpikir, wah ini masih Ketua KPK ini gawat ini. Kalau udah menjelang selesai kan mestinya diproses sebagaimana mestinya, walaupun itu nggak boleh dijadikan pemakluman juga. Artinya fakta ya bicara fakta, jangan bicara siapa gitu kan Pak. Ini kan menarik Pak. Dan saya khawatir juga itu tidak diproses dengan benar. Dengan kondisi yang seperti itu, pelanggaran etiknya banyak, mau diharapkan apa dengan akan diperpanjang? Kan gitu Pak. Kita pernah bicara Mas, bagian pertama putusan MK itu sebenarnya
apa manfaatnya bagi kepentingan KPK. Betul. Satu itu. Bahkan sekarang bukan hanya pertanyaan apa manfaatnya. Putusan itu bisa menyebabkan ketidakpastian semakin sustain. Itu yang paling mengerikan. Dan di mana letak kehormatan putusan itu kalau kemudian putusan itu menyebabkan kemanfaatnya tidak ada, tapi ketidakpastiannya makin sustain. Dan ini kan sangat mengerikan. Dan yang lebih mengerikan lagi kemudian bahwa kemudian seolah-olah ada diskriminasi treatment, Mas. Ini kan yang jadi soal gitu. Diskriminasinya tuh, karena pimpinan KPK maka kemudian case-nya nggak jalan. Betul. Ini kan nggak bisa kayak begitu. Itu artinya proses ini atau proses itu menyumbang kontribusi yang sangat signifikan bagi ketidakpastian hukum. Dan itu against lagi prinsip-prinsip keadilan yang harusnya kepastian menjadi bagian dari bagaimana menegakkan keadilan itu. Tadi saya berbincang, Pak, dengan kawan-kawan dari aktivis-aktivis anti korupsi, termasuk yang di daerah-daerah. Kita tahu bahwa KPK itu ada peran partisipasi publik untuk upaya memberantas korupsi. Betul, setuju. Di situ dibentuklah banyak kelompok-kelompok atau organisasi yang bisa membantu KPK dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan. Di antaranya ada penyuluh anti korupsi, terus perempuan anti korupsi dan lain-lain, betul. Dan lain-lain. Ternyata mereka sendiri juga banyak menyampaikan keluhan bahwa belakangan ini di masa periode pimpinan yang sekarang ini mereka itu ya bisa dibilang nggak pernah dilibatkan. Kalaupun ada kegiatan nggak pernah ada suatu kolaboratif. Artinya seperti dianggap peran serta masyarakat ya Anda aja sendiri gitu. Kalau dulu kan mereka dilibatkan. Tapi yang menarik adalah kerja mereka, kan masing-masing ada kegiatan, contohnya apa? Penyuluh anti korupsi. Kan ada kegiatan masing-masing, Pak, untuk melakukan penyuluhan anti korupsi. Diyakini oleh kawan-kawan itu, kerja mereka itu dicatat sebagai prestasinya pencegahan KPK. Ya ini kan, saya pikir tidak pernah di KPK selama ini melakukan hal seperti itu. Mengklaim suatu kerja yang bukan yang dilakukan. Dan sekarang sampai seperti itu pun terjadi, Pak. Jadi apa ya, value-nya terlalu banyak bergeser dan berubah. Dan itu semua saya yakin terjadi karena perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pimpinan yang sekarang. Di merasa Bapak gimana tuh, Pak? Pernah nggak ada pola-pola seperti itu, Pak? Klaim-klaim pekerjaan pihak lain dimasukkan dalam laporan. Saya mau kembali ke undang-undang yang menjadi dasar rujukannya. Itu di pasal 1 angka 3. Yang disebut dengan pemberantasan korupsi, ini kata kuncinya adalah serangkaian tindakan mencegah, memberantas melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, ini kata kuncinya dengan peran serta masyarakat. Jadi peran serta masyarakat itu menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini definisinya loh mengenai pemberantasan korupsi. Jadi kalau pemberantasan korupsi itu tidak melibatkan partisipasi publik, dia sebenarnya sedang melawan definisi dari pemberantasan korupsi. Dan itu artinya kan pimpinan KPK tak paham apa itu pemberantasan korupsi. Jadi pelibatan partisipasi publik dalam konteks Indonesia sesuai dengan undang-undang ini rujukannya pasal 1 angka 3 itu mengatakan kayak gitu. Jadi pelibatan partisipasi publik itu sebagai obligation, Mas, sebagai kewajiban, sebagai salah satu prasyarat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan itu diatur dalam undang-undang. Ya, undang-undang mengatakan kayak gitu. Masing-masing inisiatif pimpinan. Gitu, itu rujukan yuridisnya. Terus yang kedua, kalau kita berkaca kepada pengalaman di negara manapun, taruh salah satu yang paling dianggap sukses itu ICAC, International Commission Against Corruption di Hong Kong. Di Hong Kong, itu partisipasi publik itu menjadi salah satu dari triangle prong-nya, salah satu pilar untuk melalui pendidikan masyarakat. Gitu. Jadi membangun kesadaran publik untuk menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi, itu dilakukan di berbagai negara manapun. Jadi kalau kemudian Indonesia melakukan pemberantasan korupsi tidak merujuk referensi tentang sukses story dari berbagai lembaga anti-corruption agency ini, menurut saya kita selalu melakukan kesalahan. Nah, itu poin yang kedua yang menurut saya yang sangat menarik. Terus yang ketiga juga, sekarang kita tanya aja, to be honest, berapa jumlah penyidik KPK?
Berapa jumlah insan KPK? Ada berapa? Ada 5.000? Nggak ada. Nyampe, Pak. 2.000? Nggak nyampe. Nggak nyampe juga. Paling 1.600, 100 gitu ya. Bandingkan dengan telinga, mata yang dimiliki oleh publik. Jadi publik mempunyai mata dan telinga jauh lebih banyak. Iya. Betul. Jadi kalau tidak melibatkan mereka itu kedunguan tak bertepi katanya. Kedunguan tak bertepi. Iya. Tadi Pak, saya berbincang dengan kawan-kawan NGO anti korupsi, begitu juga dengan beberapa dari kalangan masyarakat yang ikut dalam kelompok-kelompok penyuluh anti korupsi dan lain-lain. Semua berbicara terkait dengan KPK sekarang ini pesimis, prihatin. Tidak ada yang menyampaikan. Saya pikir tadinya apa jangan-jangan segelintir orang aja yang paham. Ternyata mereka semua bicara dengan hal yang bersama, hal yang serupa. Saya pikir ini kan keresahan ini kan menggambarkan suatu fenomena yang nggak biasa gitu, Pak. Bahkan ini luar biasa di tengah isu korupsi yang sedang semakin parah. Kita nggak bicara korupsi miliaran loh Pak, triliun Pak hari ini. Kita sedang bicara kasus yang nggak semakin rapi dan semakin sembunyi-sembunyi, tapi semakin terang-terangan. Banyak kasus-kasus fiktif dan lain-lain, dan ini terbuka gitu Pak. Jadi ketika keadaannya seperti itu, tentunya apabila ada pihak yang memaksa pemerintah untuk menerbitkan kepres untuk memperpanjang pimpinan 1 tahun, ini berbahaya sekali. Dan saya pandang penting untuk berbincang dengan Pak BW soal ini, agar pemerintah juga paham dan tidak mengambil langkah yang salah. Karena langkah yang salah tadi berbahaya Pak. Bukan hanya terkait dengan persepsi publik, tapi bisa terkait dengan IPK. Berantas korupsinya justru malah jadi masalah. Belum lagi kalau nanti ternyata ada praktek-praktek korupsi yang terjadi di KPK. Dan itu saya juga ngomongnya aja malu Pak. Jadi itu Pak poin-poin penting, dan kita berharap semoga nggak terjadi ya Pak ya. Iya, kita semua cuman kan kita nggak boleh cuman berharap semoga tidak terjadi. Kita harus mendorong, mengingatkan terus-menerus, bahkan kemudian kalau perlu to campaign bahwa ada resiko yang begitu besar. Dan salah satu mitigasi resiko terhadap potensi impact yang kemudian menjadi sangat besar dan merugikan kepentingan publik adalah please, Presiden, perhitungkan kembali. Jangan sampai membuat legacy yang menyebabkan Presiden tercatat justru memberlanjutkan sustainable corruption itu terjadi dalam periode ini. Dan juga segera juga mengambil langkah untuk membentuk pansel dan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, memilih pansel orang-orang yang berintegritas, orang yang betul-betul capable dan bisa dipercaya, dan punya concern terhadap kepentingan negara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Setuju. Menarik sekali. Terima kasih Pak BW. Semoga apa yang kita bincangkan didengar dan menjadi pilihan langkah yang terbaik demi kepentingan masa depan dan harapan yang kuat untuk pemberantasan korupsi. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.